Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang. Masyaallah. Sehat. Jadi yang terus alas gantung pinggir. Follow sana. Bagus kalau pakai tangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman aku, saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa kalian saya sukses di Indonesia. Tanpa doa kalian saya gak ada apa-apa di Indonesia. Teman-teman, kalian pasti bingung ya kenapa atas selalu seperti ini bilangnya. Maksud saya seperti ini sebenarnya. Karena doa kalian saya sekarang seperti ini. Saya dapat posisi seperti ini. Saya bisa duduk bersama ustadz-ustadz yang hebat, guru-guru kita yang hebat. Dan makanya saya seperti ini ucap, kalian jangan salah paham dari kata-kata saya. Intinya karena doa kalian, saya sukses seperti ini. Tetap doa buat saya ya, karena tanpa doa kalian saya gak ada apa-apa di Indonesia. Oke teman-teman, tema hari ini kita adalah gimana caranya biar kita jadi pribadi yang bersyukur. Intinya bersyukur. Bersyukur yang udah ada, atau bersyukur yang kita udah punya. Makanya saya undang Ustadz kita hari ini, supaya saya dapat ilmu yang lebih baik lagi. Semoga bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat keluarga kita, buat keluarga saya, insya Allah. Jadi tanpa buang waktu, saya langsung sambut aja Ustadz kita hari ini. Ustadz Zaki Mirza, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baijan gimana? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Anak kalau lihat antum sehat. Alhamdulillah. Semoga Gak punya sehat duit terus. aja berasa punya duit. Oh gitu. Jadi sini sama saya terus saja. Nanti bagi duit ke saya yang berasa ada duitnya. Oh, justru kode sebaliknya itu. Oh. Udah disiapin belum? Ada sih amplop. Oke, silakan. Silakan duduk. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ini nggak terbalik. Aman. Aman-aman aja. Di siap. sini biasanya yang lagi belajar. Oke. Di sini yang udah punya ilmu. Oh, harusnya kalau sama kan ini lagi belajar. Iya. Ini yang ngajarin. Iya. Kalau lagi sama-sama belajar berarti pangku-pangkuan. Gimana ya? Kita nggak apa-apa deh. Oke, siap. Terima kasih ya. Udah Siap. jauh-jauh datang di sini. Ini nggak terasa di Indonesia ya. Terus terasa di mana dong? Masya Allah. Terasa di mana coba? Terasa di Lantai 2 Alberkat. Alberkat Karpet Di kayaknya. lantai 2 ya. Ya betul ya gitu deh. Aduh. Iya. Ustadz, dari teman-teman saya dan dari pribadi saya sendiri, bersyukur. Kita kan tema hari ini bersyukur. Bersyukur. Iya, mau tanya, bersyukur itu cuma dengan ucap alhamdulillah aja, apa ada selanjutannya juga sebenarnya? Bersyukur itu bukan hanya di lisan tentunya. Iya. Kan banyak orang yang bilang, aduh bersyukur ya punya motor, Iya. bersyukur punya sepeda, Iya. bersyukur punya mobil. Iya. Tapi bersyukur itu lebih kepada bagaimana menikmati apa yang udah Allah titip dalam hidup. Masya Allah. Yang udah Nah, punya. orang yang bersyukur itu biasanya sering berbagi. Iya. Contoh misalnya nih, ada pengusaha karpet gitu ya. Iya. Terus berbagi karpet. Oh. Berbagi Itu tanda karpet. bersyukur Oke, juga. Iya. Bersyukur bagi iya. Artinya kalau bersyukur itu kan identik dengan terima kasih. Oke. Yang kita terima dari Allah, tapi jangan lupa ngasih. Oh iya, dua kata ya berarti. Nah, Masya Allah. betul. Terima kasih, terimanya dari Allah, jangan lupa ngasih. Iya. Itu udah syarat bersyukur yang paling gampang. Karena bersyukur ini bukan hanya masalah lisan, ya, Iya. tapi bagaimana hati kita juga selalu merasa cukup. Nah itu kalimat yang pendek, singkat, cukup. Iya. Tapi susah banget Atay. Iya. Merasa cukup tuh berat banget. Gak ada akhirnya. Nggak ada akhirnya. Iya. Karena kalau udah urusan dunia, kalau kita ngelihat ke atas, aduh berat, Iya. nggak selesai. Mendingan lihatnya di bawah kita. Betul. Kalau nggak yang udah ada kita syukuri. Betul, orang yang paling bersyukur itu orang yang di lantai 2. Karena selalu ngeliat ke bawah. Iya, iya, Nah gitu kan, jadi dia bersyukur ada di atas. Ada orang yang masih di bawah. Gitu Ata. Alhamdulillah. Jadi banyak sih teman-teman saya, kan mereka juga punya usaha masing-masing. Kalau saya nanya, gimana jualan? Dia bilang gini,
Alhamdulillah sih, jalanin aja. Saya bilang astagfirullahaladzim. Saya bilang sama teman saya, kan teman harus ditegur dong. Betul. Harus ditegur, teman baik itu yang suka tegur. Saya bilang, lagi bersyukur, lagi bilang alhamdulillah, muka kamu cemberut. Gak boleh Apa? Cambrut. cemberut. Oh, cemberut. 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 Maaf, itu. bahasanya masih belajar. Udah diperbaiki, terima kasih banyak Ustaz. Jadi, lagi bersyukur, lagi alhamdulillah, mukanya cemberut. Jadi nggak boleh seperti ini. Kalau lagi bersyukur harusnya alhamdulillah jualan saya bagus. Jadi apapun hasil hari itu dia tetap bahagia. Tetap bahagia. Karena berapapun nilainya, nominalnya, jumlahnya itu pasti udah yang terbaik dari Allah. Betul sekali. Asal kita yakin dan asal kita disyukuri. Benar. Asal kita Karena syukuri. kewajiban manusia kan cuman berusaha terus. Iya benar. Iya kan? Kalau masalah hasil itu udah wilayahnya Allah lah. Kenapa sih banyak orang yang nggak bersyukur, sering sakit hati? Padahal kayaknya kalau dilihat-lihat sama tetangga yang sebelah-sebelah, itu dia paling enak loh hidupnya. Iya benar. Kemana-mana naik mobil, punya bisnis, ada usaha. Tapi itu nggak akan pernah cukup dan selalu merasa kurang karena dia tidak bahagia. Iya. Saya barusan lihat video yang viral, videonya siapa? Justin Bieber. Justin Bieber. Kenal Justin Bieber? Nggak tahu doang. Oh, tahu doang ya? Iya. Betul. Karena belum pernah ketemu ya? Iya, belum. Alhamdulillah saya sama, baru tahu doang. Oh tahu dong. Tahu doang. Iya kita cukup tahu aja. Cukup tahu. Iya. Jadi dia ditanya dengan bahasa Inggris ya. Iya. Nah, saya nggak perlu bahasa Inggris ya kan, bahasa Indonesia aja ya. Iya, karena bahasa Indonesia saya terlalu bagus, takut Ustadz nggak ngerti. Oh, siap. Karena bahasanya kebalik-kebalik. Iya, jadi oke. Bukannya nggak mau bahasa Inggris, emang nggak bisa juga. Oh iya siap. Jadi dia ditanya, kamu ini kan manusia sempurna di mata manusia lain ya. Iya. Karena dia terkenal, kemudian hartanya banyak, super bintang, ya kan, superstar, mega bintang, gitulah, dan istilah lain-lainnya. Tapi dia selalu bilang gini, kalian melihat saya ini manusia sempurna, seakan-akan saya sudah merasa cukup. Iya. Tapi yang kalian harus tahu, saya ini kok nggak pernah merasa cukup. Saya punya mobil sport baru, ya, saya bisa menikmati hanya 3 hari. Selesai 3 hari, yang dalam benak saya terpikir apa? Apalagi yang lebih enak dari mobil ini? Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia mencari yang lebih mahal, yang lebih mahal lagi. Sampai dia bilang, kok saya nggak nemuin bahagia ya? Itu juga loh yang dialamin kayak Michael Jackson gitu kan. Benar-benar. Terus Kurt Cobain, kenal nggak Kurt Cobain? Nggak kenal baik sih. Sering mimpi. Oh, sering mimpi bisa ketemu sama dia gitu. Kurt Cobain, siapa Kurt Cobain? Kurt Cobain itu siapa? Cobain. Itu vokalis. Oh gitu. Vokalis Nirvana. Meninggal di umur 27 tahun. Nah, kenapa dia sampai bunuh diri? Karena apa yang kurang? Istri cantik, kemewahan punya. Tapi ujung-ujungnya kenapa dia bunuh diri? Orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena dia tidak menemukan proses tahu diri. Dia tidak bisa menyelami diri sendiri. Dia anggap bahagia itu adanya ya di harta, di dunia. Tapi ternyata semua itu fana. Tidak memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Dia capek, dia lemah, dia udah gak mau pusing dengan dunia, akhirnya dia bunuh diri. Maka beruntunglah orang yang sebelum diambil nyawanya sama Allah sudah masuk tahap tahu diri. Iya. Karena cara terdekat supaya kita akrab sama Allah itu ya dengan tahu diri. Wa qala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, man arafa nafsahu. Barang siapa orang yang menyelami diri sendiri, sibuk dengan kejelekan diri sendiri. Sebisa mungkin gak mau tahu deh urusan kejelekan orang lain. Boro-boro, nah ini dia tahu boro-boro nggak ya? Boro-boro, tahu nggak boro-boro? Tahu sih tapi nggak tahu istilahnya. Boro-boro apa itu bang? Boro-boro apa ya? Gini aja pakai kalimat aja. Ya itu kalimat tuh apa? Ini aja kalimat itu begini. Boro-boro ini nggak beli lihat-lihat doang. Nah itu. Iya pakai kalimat betul. maksud saya. Betul. Oh contohnya dengan kalimat lain. Iya dengan kalimat lain. Nah kan gue lupa tadi mau ngomong apaan tuh ya? Nah, iya boro-boro. Boro-boro apa sih tadi? Gue ngomong apa sih bang? Ya tentang bersyukur sih. Iya ya bersyukur kan temanya bersyukur. Oh kira temanya boro-boro. Astagfirullahaladzim maaf ya teman-teman. Gini. Kita harus ada seperti ini sedikit. Baru ingat. Boro-boro ya kita mau memperkaya diri. Boro-boro kita kepengen ngeraih harta sebanyak-banyaknya gitu loh. Kita aja dengan kejelekan sendiri aja udah pusing.
Boro-boro kita mau ngoreksi orang, mau ngoreksi tetangga, boro-boro. Ini kayak temanya boro-boro kali ini. Boro-boro saya mau ngoreksi Atta. Toh saya aja banyak kesalahan. Iya kan? Nah, orang yang seperti inilah yang akhirnya dia menemukan pintu yang bisa dia buka untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena orang yang menyelami diri sendiri, dia akan tahu tuh siapa Tuhannya, siapa penciptanya, dan itu perkara yang nggak gampang, susah. Karena kita ini punya ego, ya, mau menang sendiri, merasa paling benar, merasa paling besar, paling kaya, ya akhirnya nggak mau menyelami diri sendiri. Ujung-ujungnya ya bunuh diri, gitu. Jadi harus tahu diri. Ada satu lagi pertanyaannya. Kan ada orang yang selalu bersyukur. Wah, ini masalah istri nih. Terus? Enggak, itu untuk orang lain itu. Orang lain, untuk orang lain yang nggak punya istri. Saya tuh udah punya istri, ini untuk orang lain gitu. Jadi pertanyaannya begini, kan ada orang yang suka bersyukur, ada orang yang nggak bersyukur. Gimana caranya dia jadi pribadi yang bersyukur? Yang pertama, kewajiban kita sesama muslim ini saling menasehati. Tawasobil haq, wa tawasobis sabr. Ketika ada orang yang kita lihat ini kayaknya dia kelihatan udah nikmat, hidupnya, bisnisnya sukses, tapi kok nggak bersyukur. Nah, kewajiban sesama muslim ini cuma ngingetin, bro jangan lupa infak, bro jangan lupa zakat, jangan lupa sedekah. Mungkin di saat kamu ya menikmati hidup, ada tetangga sebelah yang boro-boro mikirin naik mobil kan, beli beras aja udah susah gitu loh. Kita hanya sekedar menasehati dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tata cara, etika bagaimana kita manggil orang lain untuk kembali ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Kita wajib manggil orang lain untuk kembali lagi ke jalan Allah, buat ingat sama Allah. Jangan sampai lupa. Itu kewajiban kita. Benar. Dengan bahasa yang berbeda. Tentunya kalau saya ke jamaah bahasanya bahasa tausiah. Tapi kalau ke sahabat ya dengan bahasa sahabat. Jangan sampai menyinggung hati, ya kan, melukai perasaan. Kita ingetin, oh jangan sampai lupa, tetangga sebelah ada yang masih susah. Nah, itu kewajiban kita hanya sebatas itu. Ud'u ila sabili rabbika. Panggillah orang lain ini untuk ingat Allah. Kan ingat Allah itu dengan sedekah tadi, dengan infak tadi, dengan zakat. Kalau kayak Baijan Atta mah subhanallah. Ini teman-teman, beliau kalau sudah urusan berbagi, la ilaha illallah. Saya kemarin sama Opi Kumis, karpet alhamdulillah. Lu masih ada? Oh, masih ada. Di Pegadaian. Oh, masih bagus kan? Enggak, digadein maksudnya. Waduh. Ya udah. Ada. Enggak apa-apa, ada tiket baru juga datang. Masya Allah. Jadi kita ini harus belajar dari siapapun. Kalau ketemu orang kayak beliau ini kan ahli sedekah. Insya Allah. Beliau ini berdakwahnya bukan seperti saya yang tausiah, ceramah gitu ya ke pelosok-pelosok. Enggak. Dakwahnya beliau ini ya manggil teman-teman. Kesini disiapin kopi, ya kan, belum ntar dikasih Pakistan juga. Betul, dikasih makan. Ada kan? Ada aman. Nah itu. Terus kita dikasih macam-macam lah, kalau kesini insya Allah lah. Pasti insya Allah. Lancar urusan. Siapapun, nggak harus ustadz, nggak harus pejabat, nggak harus siapapun harus datang. Itulah dakwahnya seorang Atta. Tidak seperti saya yang dakwahnya berceramah. Makanya dai itu kan orang yang memanggil. Makanya ud'u ila sabili rabbika. Panggillah semua orang untuk ingat Allah. Tapi caranya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan kata-kata yang bijak, yang baik. Saya dapat ilmu dari Baijan Atta ini subhanallah. Beliau ini kalau ketemu siapapun pasti bawaannya ingin merangkul. Iya enggak? Kalau jujur sih iya. Pernah saya tanya dulu, Baijan kenapa harus merangkul? Apakah tidak cukup dengan salaman? Beliau menyampaikan, dan itu ilmu yang sampai sekarang alhamdulillah saya coba amalkan ya. Karena beda antara sekedar salaman dengan berpelukan gitu kan. Kalau sudah berpelukan berarti hati dengan hati sudah terpaut. Kalau dan sudah sama-sama kita saudara, sama-sama Islam. Betul. Iya, jadi kan orang bilang istilah di Pakistan ya, ini di Indonesia saya belum tahu ya. Mohon maaf ya teman-teman. Kalau kita salaman dan semakin banyak salaman kan dosanya berkurang kan? Betul. Iya kan? Betul. Apalagi kalau sama-sama Islam dipelukin. Dosanya lebih turun lagi. Itu istilah orang Pakistan, nggak tahu di Islam hukumnya di Indonesia. Apa tahu. Iya sama, karena memang jujur di Indonesia nih berpelukan seperti Baijan Atta nih masih sesuatu yang agak belum terbiasa ya. Paling sekedar
Ya cipika-cipiki Iya. udah. Tapi ada aja manusia yang kadang-kadang suka salah paham. Oh gitu. Kan namanya juga manusia kan yang belum kenal sama sifat saya. Yang salah pahamnya gimana? Mikirnya saya itu Ini kayaknya yang jadi host saya ya kalau gini ya. nggak, itu orang mikirnya kok begini sih, tapi alhamdulillah dari niat saya baik, alhamdulillah orang itu nggak terlalu salah paham kelebihan. Oke. Tapi waktu saya belum nikah saya begini-begini orang suka salah paham. Untung saya udah punya anak, orang udah mulai ngerti lah gitu. Iya. Oh sebelum menikah juga dulu Pasti harus begini. tapi sama laki kan? Oh iya sama laki doang. Iya sama dong. laki. Kalau sama perempuan jangan depan jangan layar. keceplosan di sini. Astagfirullahaladzim. Iya. Gitu. Jadi panggil orang lain untuk ingat Allah dengan cara masing-masing. Iya. Nah itulah cara kita berdakwah. Iya. Jadi dakwah itu nggak harus jadi ustadz. Iya. Dakwah itu nggak harus jadi kiai. Iya. Kameramen kita sedang berdakwah nih. Iya. Seperti itulah cara beliau berdakwah. Iya. Bang Rifai bikin Ya, disensorin aja yang nama tadi langsung sebut disensorin aja. oh, sebutin semua ya. Bang Hardi semua kan bikin skrip apa. Iya. Ini pahala dakwahnya dapat loh. Iya. Kenapa gini? Kita ngomongin masalah minuman keras. Iya. Ya, ada minuman keras yang boleh. Iya. Tahu? Contohnya? Es batu. Astagfirullah. Iya iya iya. Itu minuman keras yang boleh. Keras kan? Iya iya iya. Ini benar-benar alkohol, Iya, iya. minuman keras. Nah, siapapun yang terlibat dalam urusan minuman keras, ini kebagian dosanya. Iya. Iya nggak? Iya, iya. Dari mulai pabriknya, Iya. yang Yang manggul-manggul, antar, yang bikin botol, yang bikin kaca, yang bikin tutupan, yang betul. bikin stikernya, yang Betul. cetak, yang edit gambarnya itu, aduh. iya, Wah, pengaruh banget itu. semua kebagian dosa. Tapi kalau sudah urusan kebaikan sama, semua kebagian pahala. Iya. Dari yang nyiapin skrip, dari yang nge-shoot, Iya. dari yang jadi bintang tamu. Yang jual kamera ke kita. Iya. Yang kita beli topinya di mana? Betul. Taplak meja yang jualan ke kita, meja semua dapat alhamdulillah. Semua dapat pahala. Nah, Ilmu baru. Ilmu baru. iya kan? Jadi contoh kita tadi saya bikin video itu ya, perlu disebut mereknya nggak? Sebut aja nanti ting Janganlah, Kori gitu kan? kalau di channel. Nah, Siap. beliau juga berdakwahnya dengan bersedekah baju koko gitu kan? Iya. Dengan memberikan apa yang dia punya dalam bentuk bisnis gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Oke. Ustadz, kadang kebahagiaan tetangga buat kita jadi nggak bersyukur. Bagaimana tipsnya? Itu dikirimin sama teman saya. Oh, mana orangnya? Ada banyak kan? Ayo. Gimana? Nih kalau dia yang baca, gue keder bang, mending bacaan diri dah. Ya udah baca dong. Ustadz, kadang kebahagiaan tetangga buat kita jadi nggak bersyukur. Bagaimana tipsnya? Oh dia salah baca koma tadi. Nggak baca koma. Jadi keder. Saya nggak baca koma tadi. Iya. Ustadz juga salah baca berarti. Oh, gitu? Ya, astagfirullahaladzim. Nggak pakai nggak baca ini. Iya, betul. Tadi nggak baca Ada tanya. pertanyaan ini. Nggak pakai. Siap. Oke, gimana? Ini Jadi dari teman gini. saya dikirimin ke saya. Kirim yang bener dong. Iya. Ya udah. Iya emang yang salah dia udah biarin. Ya udah. Oke, ayo lanjut. Ini tapi istri belum, misalkan kita sudah, tapi istri belum bisa bersyukur, bagaimana itu? Ini nanya apa nyindir nih bang kira-kira nih? Ya tanya aja. Ya. Iya, yang namanya suami. Aku nggak ikut ya. Yang kirim dia ikut-ikutan. ya. Aku nggak ikut ya. Nah, makanya tadi saya tanya mana orang yang bikin gitu kan? Ya udah, aku mah nggak kalau baca seperti ini langsung haus. Sambil minum nggak apa-apa. Jadi kalau istri belum bisa bersyukur, padahal kita sudah bersyukur, gimana caranya? Kewajiban suami itu kan memberikan contoh. Contoh. Contoh itu dakwah yang paling simpel. Iya. Rasulullah itu berdakwah tidak hanya dengan nasihat, Iya. tapi dengan contoh. Orang itu akan semakin bisa menerima tidak hanya dengan nasihat, Iya. tapi ketika dia diberikan contoh. Iya. Dan itulah kenapa banyak orang-orang non-muslim di kota Madinah yang hidup berdampingan dengan Rasulullah, ada orang Yahudi, ada Majusi, Nasrani, ya. Ini kan beda agama. Tapi mereka melihat kebaikan Rasul bukan hanya lewat lisan. Tapi keseharian Rasulullah itu begitu banyak kebaikan yang mereka lihat. Dan hati mereka akhirnya terpanggil. Ini keyakinan apa sih yang dianut oleh seorang Nabi Muhammad? Akhirnya mereka mendalami dan jatuh cinta, sebetul-betulnya jatuh cinta kepada Islam. Dan subhanallah, kalau kita lihat perjuangan baginda Rasulullah, bagaimana mencontohkan kesabaran, Iya benar. mencontohkan rasa bersyukur, mencontohkan kebaikan dengan para sahabat. Bayangkan, Rasulullah dengan teman-temannya itu tidak pernah membahasakan saya guru, misalnya ya, Iya. dan mereka murid, nggak ada. Iya. Tapi bayangkan, bahasa keakraban. Iya.
seorang Rasul dengan para sahabat. Iya, Masya Allah. Supaya tidak ada jarak Iya, di benar. antara mereka. Masya Allah. Nah, maka ke istri pun harus banyak memberikan contoh. Iya. Jangan pernah mimpi punya istri yang solehah kalau kita sendiri nggak berusaha untuk jadi pribadi yang soleh. Masya Allah. Intinya kita mau istri baik, kita sendiri dulu jadi orang baik. Betul. Mau istri soleha, jadi sendiri dulu yang jadi soleh. Mau istri sopan, sendiri dulu jadi orang yang sopan. Benar. Karena tanggung jawab pemimpin itu berat. Iya. Kullukum ra'in. Setiap kita ini pemimpin. Iya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kita akan ditanya, dipertanggungjawabkan nanti dengan apa-apa yang kita pimpin. Jangankan istri yang jelas-jelas jadi makmum dan kita imam di rumah tangga. Benar. Bahkan mata ini Allah tanya, Benar. kemana mata ini kita pimpin, gitu kan? Iya. Mulut pun walaupun nanti ditutup oleh Allah, Sampai tangan pegang apa semua. nah itu juga berbicara. Artinya apa yang kita contohkan itu sesuatu yang menjadi ibadah, yang menjadi sedekah buat orang lain. Karena gini, banyak orang ke anak contoh ya, atau ke istri, cuma nyuruh tapi nggak bisa nyontohin. Iya. Nah itu bukan hal yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah itu ketika memerintahkan sabar, Rasul sudah sangat bersabar. Iya. Rasulullah ketika memerintahkan untuk banyak-banyak bersyukur, beribadah, Rasul pun sudah membenahi ibadah. Iya. Nah, ini jadi pelajaran buat kita, tidak hanya ke istri tapi ke siapapun. Ke siapapun ya. Berdakwahlah dengan akhlak kita. Banyak orang yang bisa disentuh hatinya itu dengan akhlak, tidak hanya dengan lisan. Gitu. Jadi teman-teman, ternyata Ustadz Zaki Mirza itu takut juga sama istrinya. Kok jadi bilang kesini? bukan kita Itu mesti ke perasaan gue semua ngomong ini bener gitu. banget tadi ya? Iya, jadi Ustadz izin maaf potong. Iya. Sebenarnya saya pakai pertanyaan-pertanyaan tanggung sih. Kita langsung ke segmen kita berikutnya. Oke. Di situ Ustadz langsung sampaikan ke ceramah kita yang lebih detail lagi, yang lebih dalam lagi, yang lebih luar biasa lagi, yang lebih Masya Allah banget. Siap. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Silaturahmi Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, jaga kesehatan. Berapa harganya bro ini? 8,5 miliar. 8,5 miliar. Iya. Tapi kalau orang yang mengerti kata dia bilang murah banget langsung diambil. Karena dia tahu dia bisa tahun depan dia bisa jual 10 miliar ini. Yang mau beli karpet 10 miliar siapa? Ini bro aset ini. Makin lama makin naik harganya. Karena makin depan orang nggak tenun lagi, nggak sulam lagi. Ini seharga Lamborghini loh guys. Dipukul nih keluar duit nih bro. Bukan debu yang keluar ya? Paling hatinya yang sakit menjadi Kembali lagi di Silaturahmi Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Oke, sekarang saya langsung mempersilakan Ustadz untuk menyampaikan ilmu ke kita yang luar biasa, yang lebih dalam lagi. Karena jujur kita dan saudara-saudara saya butuh ilmu ini dari Ustadz. Baik. Tentang bersyukur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baijan Ata yang mudah-mudahan Allah muliakan dunia akhirat. Amin. Allah berkahkan usaha beliau dan selalu bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar beliau. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Tahapan hidup itu ada beberapa tingkatan yang Allah mau kita sampai pada tingkat yang paling tinggi. Iya. Jangan kelamaan parkir di tingkat yang paling bawah. Iya. Maka sahabat-sahabat harus tahu bahwa hidup itu harus dengan tujuan. Iya. Saya datang ke sini dengan tujuan. Iya. Kenapa ingin silaturahim dengan Atta? Semua punya tujuan. Akidah kita punya tujuan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka tujuan orang itu beda-beda. Iya. Ada orang yang hidup dia cuma mau cari senang. Iya. Senang ini dalam bahasa Arabnya as-surur. Tapi ada orang yang nggak mau cuma senang. Karena senang sesaat. Iya. Benar. Dia mau bahagia. Masya Allah. Ilmu. Bahagia dalam bahasa Arab disebut dengan al-hasanah.
ya. Ada senang, ada bahagia. Yang ketiga ini yang paling tinggi. Ada namanya berkah. Berkah, bukan al-barkat. Iya. Ya. Artinya sama, artinya sama gitu. Ini berkah. Maka saya yakin dari situlah mungkin diambil nama Emang al-barkat begitu. sebagai bentuk doa ya. Betul sekali. Orang senang itu belum tentu bahagia. Iya. Orang bahagia belum tentu berkah. Iya. Tapi teman-teman, orang yang berkah Masya Allah sudah pasti bahagia dan pasti senang. Iya. Lalu ada apa dengan senang? Asurur. Senang ini ukurannya cuma dunia. Iya. Harta, mobil, kendaraan, usaha, pasangan hidup, anak-anak. Senang. Iya. Semakin banyak uangnya tentu semakin senang. Iya. Semakin mewah mobilnya semakin senang. Iya. Semakin sukses usahanya semakin senang. Tapi yang perlu dicatat, ternyata tidak setiap orang yang senang itu bahagia. Iya. Maka bahagia dalam bahasa Arab disebut dengan al-hasanah, dan itulah yang kita minta di setiap doa. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya. Kan yang kita minta bukan senang berarti dong, tapi bahagia. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia itu adalah orang yang senantiasa hatinya bersyukur dan bersabar. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada masalah dalam hidup, mintalah pertolongan bisabri wassalah. Pertama dengan bersabar, yang kedua dengan mendirikan sholat. Iya. Dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu, ya Allah hanya Engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau kami minta pertolongan, hanya kepada Engkau, tidak kepada yang lain. Hasanah ini sesuatu yang sangat mahal. Jadi kalau kita hidup ya jangan sering-sering cari senang. Itulah kenapa harta ada zakat, namanya zakat mal. Mau lebaran ada zakat fitrah. Benar. Karena kesenangan itu harus naik tahapnya supaya jadi bahagia. Itulah disebut dengan hasanah. Lalu ada apa dengan berkah? Berkah, hidup yang berkah adalah ketika kita bahagia, dikasih sama Allah, lepas dari senang kita bahagia, kita berusaha ingin membahagiakan juga orang lain. Benar sekali. Itu berkah. Benar sekali. Dan itu susah. Iya. Banyak orang yang senang, tapi banyak bunuh diri yang kita Iya, bahas benar, tadi. benar. Karena dia tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Orang yang tahu diri akhirnya bersyukur. Iya. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Nikmat hidup. Iya. Tapi orang yang bahagia harus naik lagi ke tahap yang lebih tinggi. Bagaimana supaya bahagia itu berkah? Bahagiakanlah orang lain dengan kebahagiaan yang Allah titip dalam Betul hidup. sekali. Dan saya yakin mudah-mudahan hidup yang sementara ini kayaknya nggak ada yang kita cari ya. Iya. Kalau dipikir-pikir Gak ada akhirnya. nggak ada, betul. Iya. Ibarat kita naik kapal layar itu di laut tidak berpantai, Iya. nggak ketemu ujung, Iya. capek. Iya. Maka Allah tegaskan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan itu sering membuat kita lupa sama akhirat. Sampai kapan kita sadar? Sampai kita masuk ke dalam liang kubur kita sendiri. Kalau udah masuk ke liang kubur, baru tuh orang sadar. Oh, kalau ternyata senang itu sesaat. Bahagia itu tidak ada yang selamanya. Aduh, saya kenapa nggak coba meraih berkah lagi hidup? Makanya ketika ada manusia dikasih kesempatan hidup sekali lagi, sebentar, sedetik, 2 detik, apa yang ingin dia lakukan? Bersedekah. Ya pasti. Tidak ada yang lain. Iya. Karena untuk berkah itu ya harus sedekah. Makanya ada kata kunci, orang yang sedekah insya Allah berkah. Orang yang pelit pasti makin sulit. Iya. Sekali lagi ya, Iya. Boleh. orang yang sedekah insya Allah berkah. Tapi orang pelit pasti makin sulit. Iya. Di situ-situ aja dia. Di situ-situ Kalau orang aja. berkah kan udah langsung kemana-mana. Nah, saya yakin seorang Ataul Karim ini banyak memberikan contoh sedekah. Dan orang yang menunjukkan kebaikan, ini hebatnya multi level marketingnya Allah. Saya menunjukkan kebaikan, jangan berbuat kebaikan dulu deh, menunjukkan. Iya. Pak, saya mau sedekah Pak, ada anak yatim nggak? Oh sebelah rumah saya tuh, Iya. ada anak yatim 3 orang, Bapak kesana aja. Saya nunjukin loh, belum sampai berbuat. Iya. Apa kata Rasul? Waqala Nabi, beliau bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa orang yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berbuat baik. Itu baru menunjukkan.
Jadi mikirnya gampang. Kalau kita mau dapat pahala yang banyak, sama dengan orang yang berbuat baik, karena kita nggak punya uang berbuat baik, nggak punya ambulan buat berbuat baik, banyak-banyak deh tunjukin orang kebaikan. Pahalanya sama dengan orang yang berbuat baik. Apalagi kalau orang yang benar-benar berbuat baik. Itu amal jariahnya. Karena gini, siapa orang yang paling beruntung Atta di dunia? Siapa coba? Adalah orang yang ketika jasadnya sudah tertindih tanah, terhimpit papan, tapi pahalanya terus mengalir sampai ke akhirat. Masya Allah. Itulah berkah. Maka mudah-mudahan buat teman-teman semua, nggak ada dalam hidup yang kita impi-impikan kecuali hidup yang berkah. Capek kalau cuma cari seneng. Kayaknya nggak cukup kalau cuma bahagia. Tapi kalau udah sampai ke titik berkah, itu final destination kita. Destinasi paling akhir. Makanya kenapa kalau orang ngucapin salam, kan hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang menjawab hukumnya apa? Wajib. Iya, wajib. Lihat kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terakhirnya wabarakatuhu. Keberkahan dari Allah. Posisinya sama di akhir. Benar. Kenapa? Kalau kita nggak jawab salam orang, yang rugi kita. Karena kita tidak mengaminkan ketika orang mendoakan hidup kita berkah. Betul sekali. Sepakat. Jadi nama Al-Barkat cocok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Ini kode lagi ya? Nggak apa-apa. Izin Ustadz, ada pertanyaan. Biasanya kalau Ustadz lagi ceramah saya nggak berani potong atau nggak berani apa-apa. Kan tadi Ustadz bilang, ini untuk pelajaran saya sih sebenarnya teman-teman, saudara-saudara saya. Kan Ustadz bilang, orang senang belum tentu bahagia. Betul. Iya kan? Orang bahagia bisa senang. Betul. Tapi di atas bahagia ada berkahnya. Nah, betul. Oke, saya ada pertanyaan. Oke. Bersyukur itu di atas berkah atau di bawah berkah? Bersyukur itu senjata utama. Oh gitu. Itu berarti itu gimana? Coba. Senjata utama untuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Iya. Kita senang, mau naik ke bahagia. Kuncinya harus bersyukur. Berarti kita jangan lepas ya bersyukur, yang pegang terus harus. saja. Itu tadi kenapa kita bahas istiqomah dalam bersyukur. Itu senjata utama itu. Makanya saya tadi agak sempat, maaf ya teman-teman, sempat bingung. Kan Ustadz bilang pertama senang, dan belum tentu orang senang bisa senang. Bahagia bisa jadi senang. Di atas bahagia ada keberkahan. Saya agak bingung, ini bersyukurnya hilang kemana? Mohon maaf ya teman-teman. Jadi makanya saya tanya, ini bersyukur itu gimana? Ustadz bilang itu senjata. Jadi senjata itu kita jangan lepas. Kalau kita mau jadi bahagia, mau cari berkah, senjata harus pegang tuh. Senjata itu namanya bersyukur. Betul. Seperti ini ya Ustadz. Bersyukur tuh generator. Iya, saya udah ngerti. Alhamdulillah. Mesin. Ilmu. Betul. Iya. Jadi kalau kita kemana-mana naik mobil, biar kata bagus, joknya kulit, nggak ada mesin, nggak nyampe-nyampe. Iya. Begitulah bersyukur. Iya. Mau kita dapat harta banyak, tapi kalau tidak punya mesin bersyukur, nggak naik tuh sampai ke tingkat berkah. Masya Allah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau saya sih udah luar biasa dapat ilmunya. Semoga berkah buat kalian. Dan kalian tetap jaga kesehatan, tetap komen yang baik-baik. Mau subscribe, boleh subscribe. Gak subscribe juga nggak masalah. Kenapa saya bilang komen yang baik-baik? Oke. Karena ucapan itu akan jadi doa. Dan doakan itu balikan ke mereka. Betul. Jadi harus ucap yang baik, harus komen yang baik, harus catat yang baik. Apapun catat itu akan jadi hasilnya. Benar, Masya Allah. Oke teman-teman, tetap bersama di Silaturahmi Ramadan. Jangan kemana-mana, kita ada tamu satu lagi. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari beliau juga dan semoga bermanfaat. Berapa harganya bro ini? 8,5 miliar. 8,5 miliar. Iya. Tapi kalau orang yang mengerti kata dia bilang murah banget, langsung diambil. Karena dia tahu dia bisa tahun depan dia bisa jual 10 miliar ini. Yang mau beli karpet 10 miliar siapa? Ini bro aset ini. Makin lama makin naik harganya. Karena makin depan orang nggak tenun lagi, nggak sulam lagi. Ini seharga Lamborghini loh guys. Dipukul nih keluar duit nih bro. Bukan debu yang keluar ya? Paling hatinya yang sakit menjadi Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya masih di Silaturahmi Ramadan ini. Semoga bermanfaat ya. Izin Ustadz. Siap. Saya mau undang tamu saya satu lagi. Oke. Umur udah 70. Oh, boleh nanya nggak? Yang bikin semangat apa sih sebenarnya? Bikin semangat. Kepengen ke rumah Allah.
Masya Allah. Pengen ke rumah. Saya kerjanya mungutin botol. Di surga ulah. Mau umroh. Mau umroh. Mau Iya. ibadah nggak mau pulang lagi. Aduh. Maksudnya ibu mau lihat Ka'bah gitu kan, umroh, haji. Udah. Udah. Katanya nggak mau Udah balik. Katanya kalau udah di sana nggak mau balik lagi. Saya kalau bisa berangkat nggak mau balik lagi ke sini. Kenapa bu? Di sono nikmat, enak, saya cuma ibadah aja. Banyak yang sayang. Tapi kalau Malah soal- toko korma saya nggak boleh pulang. Hmm. Udah mak di sini aja. Aku ibu sini aja. Toko korma tuh nangis saya mau pulang. Saya dibawa pengaji Sanusi Haji Ahmad. Pulang Munaro. Lu punya gubuk biar rombeng. Rumah saya udah pada jatuh, udah pada rontok. Anaknya berapa? Hah? Anaknya berapa? 7 meninggal 1, ada 6 laki 1, perempuan 5. Tinggal di mana mereka? Jauh-jauh. Ada yang Selipi, ada Sering yang ketemu? Citayam. Sering ketemu? Datangnya ya tahunan. Tahunan? Tahun sekali. Jadi Ya. ibu tinggal sama siapa? Yang satu sakit gula udah 16 tahun. Lakinya tuh kerja di serabutan di kebun-kebun orang macul. Terus ibu cari nafkahnya gimana? Saya cari nafkahnya itu mungut-mungutin botol serabutan. Yang mana botol? Mulung. Ngambilin botol. Yang Mulung. biasa- Astagfirullah. Mulung, kerja saya mulung. Sekilo dapat 2 bulan, cuman 1.000. Astagfirullah, Ustaz, ini coba dibayangin. Saya dibagi orang kalau makan. Ji, lu udah makan belum? Udah, saya ngakunya udah aja. Biar belum makan saya bilang udah. Saya bersyukur aja kepada Allah, saya bisa ibadah, bisa jalan. Tapi kan kita mohon maaf ya, kita kan masih ada perutnya ya yang bikin kita lapar ya. Ada aja Walaupun- sih Gimana? yang bagi lontong, yang bagi nasi uduk. Ada aja yang datang rezeki. Saya nggak minta. Umur 70 tahun Ustaz ini. 70 tahun, nggak pernah minta, Enggak. tetap cari sendiri. Itu teman saya ngaji, makan mau naruh, makan. Enggak. Saya kalau belum dibagi, belum dicomotin, belum dibungkusin, nggak mau nyomot. Bapak saya ngajarin begitu dulu, hati lempeng, tangan lempeng, nggak boleh nyomot-nyomot hak orang. Ini Ustaz yang benar-benar bersyukur ini. Bersyukur. Saya begitu adanya. Banyak teman ngaji, makan ini, makan ini. Enggak, saya nggak nyomot kalau belum dikasih di tangan saya. Saya nggak mau. Kalau Ajaran udah di tangan Bapak sendiri begitu. baru namanya rezeki dari Allah itu nggak mau begini. Enggak, saya dikasih saya terima, enggak dibagi, enggak saya ngeliat doang. Ya Allah, kapan saya bisa beli apel itu? Saya punya rezeki, saya beli 1. Pak, saya boleh beli 1? Boleh. Anak ibu per bulan kasih berapa ke ibu? Kagak ada, 1 doang baru setahun ini, namanya Deka Indah Damayanti, hari kemerdekaan pas jam 10 di Fatmawati. Saya beranak sama Kasih tetangga. per bulan berapa? Ya baru setahun ini ngasih cepet buat bayar lampu doang. Astagfirullah. Per bulan, Bu. Iya, Tapi tetap kita yang lain nggak dikasih. bersyukur. Yang Nggak lain ada, malah yang Tapi laki udah 3 tahun nggak mbak. kita berterima kasih kepada Yang saya anak-anak ibu tetein juga 3 yang tahun. Saya bersyukur aja kepada Allah. Saya masih bisa ibadah, masih bisa mulung, masih bisa jalan. Saya bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pagi tuh jalan habis main subuh jam 6, dapat sekresek. Sebulan aja belum dapat sekilo, 1.000. segitu. Iya, udah ada kali 3 mobil orang laku, ditawar gope. Saya tahan aja udah numpuk-numpuk. Maaf ya Bu izin. Ya, Ini bukan ria, bukan pamer, amin. dan bukan saya mau jadi pura-pura baik. Ini dari hati yang tulus ini. Amin. Insya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Hadi, mana Hadi? Astagfirullahaladzim. Pokoknya dari tim saya ini jangan lupa Astagfirullahaladzim. setiap tanggal 1. Hasbunallah. Ibu bayar listrik tanggal berapa? Saya bayar tanggal 7 ya, nutur duit Tanggal dulu. 7 ya. Pokoknya setiap tanggal 7 dari tim kita ini ada amplop buat ibu. Kita nggak perlu sebut uang di sini ya, karena kita mau tulus. Kalau saya mau ria, saya bisa sebut angkanya, tapi saya nggak mau. Pokoknya jangan lupa ya, diingetin ya tim teman-teman. Wifi, kalau ada bisa ingetin, siapa yang bisa ingetin? Setiap tanggal 7 kita mau kirim uang ke ibu dalam bentuk amplop. Masya Allah. Cukup kita yang tahu. Amin Ini ya beneran Allah, Bu. ya Rabbal alamin. Pokoknya ini kita berbuat karena ibu jadi pribadi yang Allahu bersyukur. Akbar, Jujur tadi saya belum Allahu melihat ibu, Akbar. tadi kan saya lihat ibu lagi Nikmatnya duduk di Allah, situ. Saya masih belum kenal sempat Ustaz. bicara. Ya Allah. Iya. Masya Allah. Seumur hidup baru ini saya ngelihat istana bagus banget ya Allah. Allahu Akbar ya Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Subhanallah. Bu, saya mau tanya, ini kan
kayak ngimpi lah ya. Iya, saya ketemu ngeliat orang. Pak Ustadz di TV Toshiba kecil saya punya. Oh, Saya sering nonton Pak Ustadz kalau lagi ceramah. Saya pengen banget ketemu, alhamdulillah. alhamdulillah. Saya bisa ketemu. TV-nya merek apa, Bu? Toshiba. Toshiba kecil 14 in. Ibu tahu dari mana itu kalau ukurannya 14 inch? Itu kata orang, ini TV lu berapa mau naruh? Ini segini nih, segini. Segini, 14 in. Tapi gambarnya jelas nggak? Ya jelas kalau pakai kacamata tuh, Nggak, biar gambar- deket tuh kalau ngeliat Pak Ibu Ustadz. kalau Kalau mau dibuka jelas nggak lagi, lihat. Bu kalau mau jelas lagi TV kecil nontonnya pakai kekeran. Nah, gitu. Ya orang punya. Ustadz bikin dia bahagia. Nggak apa-apa, bagus. Maksudnya biar dia senang. Bersenang di Pak Ustadz, Iya. saya kalau Pak Ustadz lagi ceramah saya sampai begini Ya di depan Allah, TV. saya berasa diliatin sama Ibu. Udah Iya ceramah. Allah, kapan saya ketemu Pak Ustadz? Bersyukur Bu, malam makasih. ini saya ketemu Pak Ustadz, ya Allah. Saya cuma ngeliat di TV, sekarang lihat jelas orangnya, ya Allah. Ya Alhamdulillah. Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Bu, mungkin beda Ustadz kali yang ibu lihat. Iya, Ibu ntar Emang nangis yang salah ibu- orang lagi. Siapa namanya? Kagak, Ustadz? emang siapa, ini. Siapa namanya coba? Siapa namanya? Ustadz Jaki. Alhamdulillah. Saya mikir kalau salah malu saya, Bu. Bener kan Pak Ustadz Jaki? Iya, Kan betul. saya ditayangin mulu di TV tuh. Iya. Silakan Pak Ustadz Jaki ceramah tuh. Saya ngeliatin Iya, di Bu. TV. Silakan Ustaz Jaki ceramah. Ustaz Jaki silakan joget. Pasti ceramah. Ya, Pak. Bu izin. Tawa deh. Ya, alhamdulillah bikin ketawa. Ibu, Amin, amin. Ibu izin saya mau ada pertanyaan ini. Ibu kan sering nonton ceramah Ustadz kita ini ya, Ustadz Zaki. Ustadz Dede sama dia saya sering tonton. Ustadz Dede yang mana ya? Haji Dede. Ustadz Dede. Mama Dede, Mama Ustadz Dede. ngomong, Ibu Mama Dede. Iya Mama Dede. Jadi gini, mau Ustadz nanya. Dede. Ibu kan sering nonton ceramah Ustadz. Iya. Kata-kata yang paling Ibu ingat selama ini yang mana kata-katanya dari Ustadz? Ya namanya Ustadz udah cakep aja lah. Enggak, jangan cakep. Nah, Kata-kata gini, saya mewakili, kan nanya kata-kata yang paling diingat apa. Iya. Dia nggak inget, karena TV-nya nggak bisa digedein. bukan masalah itu, kayak mungkin di belakang kamera udah dikasih amplop puji aku ya, mungkin begitu kali ya. Astagfirullah, Enggak ya? enggak saya Nggak ada, Bu. enggak nerima apa-apa. Ini Mungkin pura-pura dikasih duit, bilang Ustadz saya sering nonton mungkin begini. Emang bener, saya dari dulu nonton dia. Udah berapa udah tua tahun? amat gua. Iya dari Bapak Ustadz jadi Ustadz, saya sering nonton Oh, tuh dari Ustadz zaman Jaki. bapak saya masuk TV. Bukan ya Allah, semenjak nih Pak Ustadz Ibu umur ditayangin berapa? di TV. Tadi katanya Umur Bapak berapa? Ustadz. Umur Pak berapa? Ustadz ditayangin di TV. Itu saya nonton mulu tiap pagi. Ibu umur berapa? 70. Berarti ini 80. Kan dari dulu nonton kan? Nanggung, mendingan Enggak, sabar. enggak, saya lagi ngomongin bicara yang Iya, bukan iya. saya lagi ituain. Ini perasaan tadi saya mau nanya sama Ibu begini, Bu. Apa sayang? Ibu begini, Beb. Beb. Ya. Ibu kan kayak ngimpi nih, Iya. ketemu orang baik. Iya, masuk orang ke mau mulia. istana, Amin. ya. Terus adem di sini ya. Ibu di rumahnya kan ada AC, Bu. Boro-boro. Orang gablek. Orang gablek, ngerti orang gablek? Orang Apa itu? punya. Jangan sih itu gue agak ngerti orang gablek. Ya, Nggak gini, punya gini, ya, gini. nggak punya. Coba tanya, ngerti gablek nggak? Ngerti nggak orang Ya, gablek? boro-boro mana ngerti. Nah, Ibu, ini kan alhamdulillah tadi beliau udah janji ya. Iya. Insya Allah setiap tanggal 7 Iya. Ada rezeki. ada rezeki. Tanggal 6 boleh apa? Gue Boleh. pilih tanggal 6. Tanggal 5 juga boleh. Enggak, nanti takutnya kepake, Bu. Saya baru ini yang disedekain jadi nawar. Iya, Gila. Enggak, serius. Bu. Iya, maaf ya. Ya serius ini. Iya. Mau tanggal 6 atau tanggal 7 nih kan bayar Tanggal 6 aja. Ya udah siap Tanggal 6 7, aja. 6 ya Iya. teman-teman. Rifai, Tanggal 6. area inget Tanggal 6. Ibu rekeningnya apa? kan transfer. Ada rekeningnya, nomor rekening. Punya Orang saya mau kenal HP, orang bisa baca tulis. rekening buat transfer uang bank. Anu, sama anak noh. Ya ibu punya nggak ibu sendiri? Ibu punya nggak? Orang gablek, orang punya. Gini. Bentar. Teman anaknya mana? Oh no, cucu saya ini. Ya sini. Punya rekening? Punya ibunya, punya HP. Rekening punya nggak? Punya. Ya udah. Rekening ada. Sini. Tuh, kasih Pak Ustadz. Sini. Deketin. Teman-teman, kita harus cari kesempatan untuk kebaikan. Ah, Masya Boleh Allah, duduk sini, itu boleh tadi. duduk sini. Boleh duduk sini. Namanya siapa? Akmal. Tinggal sama ibu. Kamu harus memberi semangat ke ibu. Harus itu. Kalau kamu nggak bikin semangat ibu, nggak bikin bahagia ibu, tapi jangan harap kamu bisa bahagia. Benar Ustaz? Betul, tadi. Iya. Jadi gini. Membahagiakan orang lain mana aja HP? bisa HP-nya mana? bahagia, kan? Ambil HP cepetan. Mana HP ini HP-nya? Sini. Rekeningnya berapa? Sebut di sini. Siapa tahu ada yang mau transfer rezeki. Lihat video ini. Iya, betul. Amin.
Iya. Oh, di bawah aja, di bawah. Oh dia udah. Ditempel. Nanti kita minta nomor rekeningnya, kita pasangin sini. Kalau ada yang mau bagi rezeki tanpa kasih tahu orang, ditransfer aja. Tapi itu rekening takut dia imannya berubah gimana kalau ditransfer. Kagak, kalau cucu Transfer saya ke- enggak. Enggak Iya. ya? Enggak. Enggak, insya Allah. Saya ajarin rata-rata cucu saya. Insya Allah Karena kan amanah. mereka tahu dari mana kalau itu dari YouTube. Gini aja transfer ke saya, kalau saya dapat orang itu kan kabar ke Oh, saya iya, bisa iya. Oh iya, sosmed, Kak Pak bisa. Ustadz. atur aja gampang lah. Iya, Yang penting kita punya niat untuk berbuat baik. betul. Amin. Jadi saya mau nanya lagi nih. Boleh. Boleh. Jadi begini, pakai beb, pakai beb. begini sayang. Kamu sehat? Sehat. Udah belum? Jangan. Maaf, ini lagi syuting Ramadan. Takutnya orang pikir lagi program apa ini. Oh iya. Iya. Takutnya bilang brownies lagi. Iya. Jadi Bu, ini kan ketemu orang baik, Iya. beliau sedekah. Amin. Ya. Ada nggak Ibu mungkin selama ini istiqomah baca doa nggak putus-putus sampai akhirnya orang sebaik beliau ditemukan sama Allah sama Ibu? Amin. Ada doa yang nggak? Saya rutin? berdoa kepada Allah. Setiap Saya malam baca nih? Tiap subuh sama maghrib tuh, kalau malam Jumat katanya doa kita dikabulkan sama Allah. Betul. Iya. Saya baca Allah biha 17. Saya baca astagfirullah 11. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 11. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah 11. Habis itu baca tuh arwah kubur, Fatihah, kulhu, kul aujur falak, kul aujur birabbinas. Selesai itu baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khotimah ibu bapak kami, ahli kubur kakek nenek kami. Begitu saya. Ternyata ada doa yang beliau Selalu dipakai. istiqomah baca. Barangkali saya berdoa kepada orang tua, saya bisa kenal Ustaz ya, ini dikabulkan ke sini. Bukan cuma kenal doang, Bu. Sayang-sayangan lagi. Iya, jadi sayang-sayangan ya, maaf Pak Ustaz. Gak apa-apa. Gak apa-apa, itu namanya kan gitu. Kita kan sama-sama Islam, saudaraan. Gak apa-apa gitu, sayang kan gak ada salah arti. Yang salah itu orang mikir. Yang salah Iya. mengerti, yang salah paham, itu yang salah. Ini kan udah kayak emak sama anak. Ini anak saya ini. Iya. Ustaz kayaknya terlalu muda jadinya kalau Oh, gitu ya? Jangan. Iya, iya. Ibu ntar follow IG saya ya. Apa IG-nya? IG punya IG. Apaan? Ya IG agak. Facebook ada Facebook. Boro-boro orang kata orang gablek apa-apa. Mungkin punya YouTube channel. Twitter. Ya ilaha illallah. Blender punya blender. Oh, blender apaan? Orang gablek ngulek. Ya pokoknya kita doain biar sehat. Iya. Beliau Kalau panjang masak umur. ngulek bismillah, ke blender orang enak, orang sedep. Iya bener banget masya Ustaz, Allah. maaf izin saya potong. Tadi kan Ibu bilang astaghfar 11. Itu artinya astaghfar, baca astaghfar 11 kali. Iya astagfirullahaladzim Oke, 11. 11 kali. 11, asyhadu alla Iya, ilaha illallah 11, ada yang 17 kali kan. Subhanallah walhamdulillah Berapa la kali itu? ilaha illallah wallahu akbar 11. Oke, jadi gini, izin Ustadz ada pertanyaan saya, pribadi saya ini. Kan baca 11 kali, 17 kali. Tapi pribadi saya ini keluar dari hati sebenarnya, saya nggak pernah keluar di mana-mana ini kata-katanya. Kenapa harus 11 kali? Kan seikhlas aja kali. Harus Bisa katanya karena harus kalau- ganjil. Kan gimana Ustadz ini? Ya, Kalau jadi ganjil? gini. Ustadz kalau ganjil. Kalau orang dulu kalau minum obat minum apa harus ganjil daun Saya sirih makan misal kurma juga kan harus 7 ganjil. Iya. minat Rasulullah 3 sarapannya 7 butir kurma kan gitu. Iya, itu kalau minum obat. Jadi orang dulu, maksudnya orang Kalau makan korma juga bismillah 3 kali baru dimakan tuh korma 3 butir. Iya, 3 atau 5, 7 gitu. Iya begitu. Saya pamit duluan ya Bu ya. Iya gitu. Iya Lagi sih. dah sama dia. Jadi kayaknya Ustadz yang mana ini? Ustazah Munaro. Ustazah Munaro. Mamah Munaro. Mama Munaro. Iya. Mama Munaro. Jadi orang dulu emang ini kan orang dulu. Kalau orang dulu mah begini, orang sekolah orang ngaji begini, ngaji boleh nutur itu juga. Ustadz, nggak apa-apa. Sabar ya. Jadi karpet bagaimana itu harganya? Karpetnya sih, alhamdulillah harganya naik. Alhamdulillah harganya naik, tapi saya nggak naik, saya kurangin aja. Orang lagi ngomong karpet lagi. Iya, Ibu kalau ngomong potong aja. Jadi gini Bu ya, Iya. ini saya jelasin dikit ya. Simpulan aja Ustadz. Ustadz langsung ke Siap. teman-teman saya, simpulan aja. Siap. Ini supaya teman saya nanti lagi nunggu simpulan. tidak ada friksi kan menurut beliau ngapain 11 gitu kan. Karena kalau orang dulu tuh Atta Iya. ada satu hadis yang kita pegang teguh termasuk ke anak cucu. Iya. Kalau Nabi SAW beliau bersabda khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang istiqomah walaupun jumlahnya sedikit. Jadi walaupun jumlahnya sedikit yang penting istiqomahnya. Amin. Makanya orang dulu itu walaupun istighfar cuma 11, baca Fatihah cuma 3 kali,
Tapi itu tiap hari nggak pernah lepas. Amin. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Amin. Ini orang dulu nih hebat dan anak-anak muda sekarang udah susah. Saya malah udah siapin kain kapan 17 meter saya beli 1.700.000 sama kapas segini. Kapan Kenapa mau harus- diambil? Saya selalu sujud maghrib sama subuh tuh malam Jumat. Ya Allah, kapan saya mau diambil? Kagak diambil-ambil. Tapi kan nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu, astagfirullah. Nggak boleh kayak gitu, Ini Bu. bintang tamu minta diambil. Tapi gini Bu, maaf ya, ini saya kasih tahu Ya, ke saya Ibu ya. menyerahkan diri kepada Nggak, Allah. Gini nggak boleh, gini Bu, gini ya Bu, saya kasih tahu ya, walaupun Iya. saya nggak ustadz Bu, kalau maut itu nggak boleh diminta. Siap boleh, tapi nggak boleh Siap. minta Bu. Pasrah. Iya. Iya, nggak boleh kayak gitu. Itu namanya Harus kita pasrah. putus asa itu dosa Bu. Nggak boleh seperti ini, mohon maaf ya Bu. Abis saya punya abang jahat banget dua, karena gini. ngemplangin saya mulu. Abangnya jahat kan? Iya. Dia punya sifat jahat, ibu punya sifat baik. Ibu bisa jaga sifat sendiri tapi nggak bisa Amin. jaga sifat dia. Kalau Lebih dia baik lagi ibu marah jaga- tuh rumah saya disambitin hancur, saya pergi ke kuburan. Gini saya Bu, berdoa. Nabi kita ini, Nabi Muhammad kita ini, Nggak pernah nyaut saya. Enggak, Nabi Muhammad kita ini waktu kita lagi di jalan dibuang sampah. Iya. Tapi tetap aja berapa hari nggak buang sampah, nyamperin ke rumahnya. Lihat orangnya lagi sakit, sampai Innalillahi. pel-pel rumah. Iya. Jadi kita nggak boleh lupa seperti ini. Amin. Nabi kita aja yang Nabi yang luar biasa, yang masya Allah banget, yang udah Nabi kita Iya. hadap masalah seperti ini, tapi tetap istiqomah. Ibu juga harus istiqomah. Amin. Karena kita agama Islam, ajarin Ya, seperti saya nggak ajarin berdoa seperti ya Allah berilah hidayah hati yang baik. Iya, beri hidayah ke dia, tapi ibu jangan minta maut, karena Iya. maut nggak boleh minta, harus siap gitu Bu. Jadi intinya Ibu, ini sebagai kesimpulan ya. Ya boleh. Intinya mempersiapkan kematian itu harus amal jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh harus. Amin. Tapi menurut beliau ini nggak boleh kita minta dimatiin sama Allah. Siap boleh. Iya. Harus Ya udah pasrah. saya minta maaf nggak lagi-lagi. Iya. Iya, iya. Kan kita nggak tahu apa bisa jadi ibu duluan saya belakangan, apa sebaliknya saya belakangan ibu duluan, kan nggak ada yang tahu. Iya. Ya, nah keder deh Bu. Ya. Karena gini Bu, maaf ya Bu, takutnya ibu kan minta maut, takutnya di doanya dikabul dan ibu dapat mautnya yang gak bagus. Ya, mudah-mudahan. Jangan, husnul yang khotimah. Makanya jangan. Ibu bilang, ya Allah saya udah siap, Yang apapun husnul Allah mau khotimah. saya siap, gitu aja. Yang Iya. penting husnul khotimah. Iya. Iya. Gitu. Baik. Oke teman-teman, yang saya hari ini belajar, bersyukur, alhamdulillah. Amin. Dan seperti ibu bilang 11, jadi harus ganjil ya. Harus Jadi ganjil. ganjil istri juga harus ganjil. 1 berarti nggak boleh, 3 Nggak boleh. jadi ngomongin bini. Maaf. Oke teman-teman, maaf ya Ustadz, maaf ya Ustadz. Oke teman-teman, terima kasih banyak sebesar-besarnya kalian masih di silaturahmi Ramadan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya program hari ini. Ustadz izin, Iya. sebentar lagi insya Allah kita makan bareng ya sama ibu, kita makanan khas Pakistan. Oh. Amin. Insya Allah itu bukan untuk tamu ya Bu, untuk kejualan ya, khusus untuk tamu saya. Amin. Amin. Jadi ya siapapun Allah. jadi tamu saya, walaupun itu rumahnya kecil, besar, semua menurut Masya mata saya Allah. sama. Amin. Masya Allah. Iya. Jadi Ya makan Allah. bareng. Makan bareng, makanan khas Pakistan. Amin. Ada nasi biryani, ada kari kambing. Amin. Pokoknya lihat aja Ya lah, Allah menu enak banget kali ya Pak Bu, di Ustadz. sini enak Bu. Makan Enak banget lain, kali ya. dibawain pulang lain. Di sini mah Ya tenang Allah, aja. saya mau makan sama ikan bulu ayam. Aman. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di silaturahmi Ramadan ya. Amin. Berapa harganya bro ini? 8,5 miliar. 8,5 miliar. Iya. Tapi kalau orang yang mengerti kata dia bilang murah banget langsung diambil. Karena dia tahu dia bisa tahun depan dia bisa jual 10 miliar ini. Yang mau beli karpet 10 miliar siapa? Ini bro aset ini. Makin lama makin naik harganya. Karena makin depan orang nggak tenun lagi, nggak sulam lagi. Ini seharga Lamborghini loh guys. Dipukul nih keluar duit nih bro. Bukan debu yang keluar ya? Paling hatinya yang sakit menjadi Terima kasih ya teman-teman, masih di silaturahmi Ramadan. Semoga berkabut kita semua. Ustadz izin, saya pengen kasih hadiah ini. Alhamdulillah. Tapi bukan ke cuma Ustadz doang, Iya. kasih ke tamu kita hari Wah, ini itu juga. maksud saya. Kenapa? Harus beliau juga dapat. Harus dapat. Harus dapat. Karena itu juga tamu kita, itu juga saudara kita. Amin. Saya ambilin. Amin. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini buat saya dulu, apa buat beliau dulu? Kalau ini kan gini, ini aja saya nitip ke Ustadz, Ustadz menyampaikan ke tamunya. Masya Saya Allah. nitip ya ini. Jadi lewat saya, Iya.
Sampaiin ke Ibu. Iya. Terima kasih. Terima Ibu. kasih sayang. Dikasih rezeki. Ini blender, Bu. Mau blender. Nah, buat ganti ulekan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Amin. Bener bukan isinya? Blender. Emang tadi yang ngomong siapa? Saya diem Oh, aja deh. siapa? Tadi saya nggak tahu siapa yang ngomong. Ya, tapi gini. Tadi kan Antum udah ngasih janji buat ngasih apa namanya? Setiap bulan ada Setiap bulan. rezeki. Ibu beneran nggak ada blender di rumahnya? Enggak, saya pakai ulekan aja. Tapi mau pakai blender? Enggak sedep, enggak Udah enak. nggak jadi saya beliin. Saya mau beliin tadinya. Iya, iya, bagus. Nggak jadi. Saya beliin blender ya. Enggak sedep. Saya beliin ulekan aja yang baru. yang Alhamdulillah, ulekan kamu murah. Murah ya. Iya. Nggak apa-apa ya Ustaz. Menurut saya nggak masalah murah mahal. Balik lagi ke niat. Iya. Kalau kita punya niat yang tulus, murah, luar biasa. Oke. Nggak punya niat Amin. mahal-mahal percuma. Amin, amin ya robbal Ini buat alamin. ulekan, tolong tim Ata diingetin. Loh, jadi balik ke sana lagi. Ini Bang Rifai ntar ingetin ya, beli ulekan. Ya, alhamdulillah. Nggak mau blender, Bu? Enggak sedep, enggak enak. Ya Di setrum Allah. listrik. Gini, ulekan itu murah kan? Ini aja ulekan tambah amplop. Tapi ada isinya. Mau nambahin diri dia. Iya. Nggak, Bu, insya Allah. Ntar saya ngasih rezeki Amin. buat Ibu ya. Amin. Biar tambah sehat. Amin, amin ya berkah, robbal panjang alamin umur. ya Ibu udah Allah ya punya suami Rahman. lagi? Orang mau. Oh, jomblo. Bu, orang Jawa. Orang Jawa, Betawi, Jawa, Gang Jawa. Bambu, RT 4, RW Jadi 7. orang mau- Orang mau Jawa. kawin aja udah tua, udah tinggal matinya. Nggak mau, dia udah mau menikmati hidup sendiri. Nikmatin hidup Ini sendiri. Ata apa sih dalamnya sebenarnya? Hah? Itu rahasia sih Oh, sebenarnya. rahasia ya Rahasia. udah. Sebenarnya Rahasia, gini, jangan kenapa mereka ditanya-tanya. ada yang tahu gitu. Iya, Yang siap. penting di luar yang Islam silaturahmi. Amin. Yang penting silaturahmi isinya juga nggak usah diliatin. Oke, siap. Ibu, biar sehat, panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga suka ya. Makasih. Ini Ata, alhamdulillah, makasih ya. sama-sama. Ini, Semoga ini di- doang, ini doang. Ini doang. kalau Ya Allah, mau apa lagi. lagi? Enggak mau apa lagi. Enggak, bercanda, Bu, bercanda. Kan harus bersyukur. Iya, harus syukur apa adanya. Iya, sayang. Masya Allah. Amin. Ini nitip dulu sini aja, taruh sini aja dulu. Boleh? Alhamdulillah. Saya juga punya hadiah. Oh, luar biasa. Amin. Ya. Amin. Buat, Ini boleh saya nitip sini dulu, nanti pasti Iya. dikasih. Iya, boleh. Supaya biar ibu santai makannya Itu nanti. tetep buka tuh. ini ngomong-ngomong apa beratan dia sama saya hadiahnya? Iya. Sama sih. Gua sama aja. Ini saya mau ngasih hadiah juga. Amin. Pas buat Ibu. Amin. Saya mau ngasih Al-Quran. Amin. Ya. Ini Al-Quran dari penerbit Maktabah Al-Fatih. Amin. Apa penerbitnya, Bu? Coba ulangin. Enggak tahu. Maktabah Martabah Al-Fatih. Al-Fatih. Nah, dari awal. Martabah. Ibu berdiri aja supaya belajar yang lebih gampang. Ya. Orang bisa. Maktabah. Maktabah. Maktabah Maktabah Al-Fatih. Al-Fatih. Maktabah Al-Fatih. Martabah Al-Fatih. Nah, itu. Udah sering, mantap. udah banyak promonya kayaknya. Alhamdulillah. Ini Al-Qur'annya ada 2. Ata, saya bagi beliau 1 ya. Boleh banget dong. Ini namanya Kan saya juga Ibu bagi 2. The Big An-Nur. Nah, yang ini The Big Prakata Coba kesini agak kesini. Perkata. Agak kesini. Coba ibu kesini dekat. Nah, Perkata lansia. Ibu pas nih buat coba buat kasih di sini ke teman-teman saya juga Ya. pengen liatin. ini buat perkata lansia. Jadi khusus buat yang sudah lanjut usia. Seperti beliau cocok karena hurufnya Gede-gede. Alhamdulillah. Ini bisa Ibu Ya baca. Allah. Kebaca nggak hurufnya, Bu? Bisa. Gede-gede itu. Iya. Awas mata saya. Iya, maksudnya awas tuh bisa ngelihat. Oh gitu. Makanya. Nah, Ya kalau dibuka kacamatanya susah. Berarti kalau arti awas mata itu apa? maksudnya matanya masih Masih bisa masih ngelihat. ngeliat, masih ngeliat. Bukan ya, kalau saya kan pernah, maaf ya teman-teman, saya pernah lihat seorang, dia bilang, awas mata kamu liatin mulu gitu. Itu hati-hati. Oh. Jadi nggak mau bahas Ini ini. dia ya. Iya. Kan ini meng Al-Quran. Iya, masya Allah. Al-Quran. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkah. Nah, ini yang the big- Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, siap. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Ustadz, Saya tadi pas terima. saya datang Al-Quran untuk mengkasih ke kita kan, Iya. saya lihat ada warna putih, ada hijau. Mm-mm. Saya doa aja dalam hati Allah, semoga saya dapat hijau. Amin. Alhamdulillah. Kabul doanya, langsung dikabul. Enggak, ini buat dibawa pulang ini, Mas. Kak, aku udah doain pasti saya dapat, saya yakin. Ini The Big An-Nur dari Maktabah Al-Fatih. Amin. Nah, ini penerbit Al-Quran dan ini termasuk kategori Al-Quran yang lengkap. Ada tajwid, warna, transliterasi Latin dan terjemah Masya perkata. Allah.
Ibu Amin. kita beruntung ya Bu. Beruntung banget kita dapat Kalau rezeki. saya sih di Indonesia selama ini belum pernah lihat kayak gini Al-Quran yang lebih Ini detail. saya juga seumur-umur baru ini. Ibu 70 tahun baru lihat. Oh, baru Saya- lihat ini kayak apalagi gini. Maaf, ini kapan makannya? Setelah saya kasih kado. Ah, iya. Ini Bu, boleh saya mau nitip dulu sini ke sini Iya. biar nanti saya balikin Bu. Ya, sini. Boleh saya. Oh, titip dulu. Alhamdulillah Biasanya ya kan kalau Allah. orang syuting nggak dibalikin, kita balikin Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya itu contoh doang. Iya. Adegan gimmick. Iya, Ya, biar iya. ibu tahu megang udah. Ntar mah. Tanya Ibu, tahu gimmick nggak? Ibu tahu gimmick Nggak tahu. yang dalamnya combro. Oh, Misro itu mah. Iya. Ya udah. Jadi teman-teman, gini kita maaf ya teman, Siap. Ustaz, saya mau menyampaikan ke teman-teman saya dulu di sini. Teman-teman, kalian jangan mikir kok temanya Ramadan tapi ada lucunya. Karena BD Imun kita naik teman-teman dan saudara-saudara saya. Betul. Dan berbagi bahagia ke teman-teman kita dan ke saudara-saudara kita itu juga salah satu tanda untuk cari pahala. Sedekah Amin. juga itu. Sedekah juga bagi Amin. bikin bahagia orang. Jadi Amin, kalian ya jangan Rabbal kapok ya. Kenapa begini-begini? Tetap Astagfirullahaladzim. semangat ya. Karena kita di sini niatnya baik. Balik lagi ke niat. Ustaz, saya cari pahala ya. Ya, Saya mau siap. tuangin apa? Mau sendok. Siap. Lagi cari pahala ya. Saya pas banget lagi cari nasi nih. Oh gitu ya. Udah jangan banyak-banyak, dikit baik. Ini buat saya. Ini. Oh, Kenapa jadi ibu ya? Ya. orang katanya makan, suruh makan 2 sendok baik dikit. Boleh pilih. Ya, Siap, gitu, siap. Pak, ya. Nah, ini baru buat ibu. Iya, dikit baik sendok, jangan banyak-banyak. Dikit Oh, aja. sendok Iya. aja. Dikit aja ya udah. Dikit. Astagfirullah. Kan katanya dikit aja. Ini mah bukan ya, dikit. kalau ibu mau bilang 1 sendok. Iya, Kalau 1 dikit sendok. itu ini, kalau 1 sendok itu gitu. Iya, Ya, udah kan, segitu. Ustaz? Nah, udah dah. Alhamdulillah. Udah cukup, Oh, udah. pakai ayam. Ayam Ayam, kampung, Bu, Bu. ya. Ayam kampung sehat. Bu. Alhamdulillah ya Ayam kampung. Allah, Alhamdulillah. nikmatnya Ibu Allah dapat suka rezeki. makan sama ayam kan? Iya kagak, makan sama ayam ntar ceker. Tahu dia. Aduh. Kalau makan sama ayam ntar ambak-ambakan diceker. Makannya kacang dong, itu yang kecil-kecil tuh. Tahu ambak-ambakan nggak? Ini apa ini? Ini apa, boleh sendok nggak ini? Berantakan. Pak Ustadz, boleh sendok nggak? Boleh. Bu, sini saya ambilin. Masya Allah. Saya mau nyoba dikit. Ini apa namanya? Daging kari kambingnya aja ini lembut. Ini nih. Kari kambing ini namanya, Bu. Udah 1 aja cuma Udah, banyak. nanti boleh, gak apa-apa yang makan aja Bu, gak apa-apa. Makanan Alhamdulillah. sehat ini Bu, makanan sehat. Masya Allah. Amin, amin robbal alamin ya Allah ya Rahman ya Rahim yang Saya Maha cari Pengasih, kesempatan, Maha teman-teman. Penyayang. Allah Cari membarik kesempatan lana ini. bima rojakna. Ustaz, saya mau suapin ini, cari pahala. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Siap, astagfirullahaladzim. bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Alhamdulillah. Saya juga mau ngelap berkah Alhamdulillah. dari Baijan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat selalu, berkah, panjang umur. Amin, amin ya robbal Saya mau alamin. disuapin saya? Enggak, mau makan sendiri Iya. aja. Saya juga mual nyuapinnya. Ingat bini. Teman-teman, Bismillah. Bismillah Bu. Teman-teman, alhamdulillah hari yang penuh bahagia dan alhamdulillah saya hari ini belajar banyak dan alhamdulillah saya banyak perubahan karena dari tim-tim saya, dari teman-teman saya dan karena doa kalian alhamdulillah saya bisa belajar yang lebih baik lagi. Amin. Dan selama ini terima kasih selalu memberi saya semangat dan doain buat saya dan semoga tema hari ini yang bersyukur bermanfaat buat kita semua dan tetap di Silaturahmi Ramadan ya, masih ada episode yang masih lebih seru lagi, yang lebih bermanfaat, yang ilmunya lebih luar biasa insyaallah ya Ustaz. Amin ya Allah. Iya, Amin, karena semua amin, ya orang Rabbal masing-masing alamin. punya kelebihan dan punya ilmunya masing-masing. Oke teman-teman, jaga kesehatan, tetap sayang sama orang tua dan tetap menghargai yang lebih senior. Artinya lebih senior itu yang lebih tua walaupun 1 hari. Oke teman-teman, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, silaturahmi yang penuh berkah, semoga berkah selalu ya. Teman-teman, jaga silaturahmi. Kenapa menurut saya ya Ustaz, kenapa kita jaga silaturahmi? Supaya kalau kita punya kesalahpaham sama saudara yang lain, bisa minta maaf, bisa dimaafin, bisa saling maafkan, dan jaga silaturahmi itu. Harus jaga silaturahmi itu dengan baik. Insyaallah. Dan alhamdulillah Ustaz. Berkah, tambah sukses. Amin, amin. Tambah banyak bawa manfaat buat orang banyak. Amin ya Rabbal. Saya pamit, terima kasih. Alhamdulillah. Syukriya. Syukriya. Berapa harganya bro ini? 8,5 miliar.
8,5 miliar. Iya. Tapi kalau orang yang mengerti kata dia bilang murah banget langsung diambil. Karena dia tahu dia bisa tahun depan dia bisa jual 10 miliar ini. Yang mau beli karpet 10 miliar siapa? Ini bro aset ini. Makin lama makin naik harganya. Karena makin depan orang nggak tenun lagi, nggak sulam lagi. Ini seharga Lamborghini loh guys. Dipukul nih keluar duit nih bro. Bukan debu yang keluar ya? Paling hatinya yang sakit menjadi bro. Oh.